Pada part ke-184 diambil dari light novel bab 415 sampai dengan 416, kemunculan pemimpin Kinselo di medan perang. Kebanyakan orang di darat tidak dapat langsung mengenali gerbang logam yang terbentuk di langit entah dari mana. Namun, mereka punya firasat bahwa apapun yang keluar dari gerbang logam itu tidak akan berpihak pada mereka. Apa itu? Apakah itu seseorang? Itu buram dan tidak bisa dilihat. Selagi para prajurit saling bertukar pandang dan berkata, Ron, Rinpa, dan Brak juga menghentikan pertarungan mereka sejenak dan menatap ke langit. Kemudian, pemimpinnya muncul melalui gerbang baja. Tubuh keputihan yang unik dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Anehnya, pemimpinnya melayang di langit. Dia melayang di depan Grenile tanpa sayap atau peralatan yang terlihat. Dengan tenang menunduk sejenak, seolah-olah dia adalah dewa secara langsung. Medan perang memiliki atmosfer yang membuat orang percaya bahwa dewa telah turun. Monster raksasa, penyihir, golem hidup, kapal terbang, dan kini sosok tak dikenal bersinar terang. Untuk sesaat, sebagian besar pejuang di medan perang merasakan ketakutan yang meresahkan dan ketidaktahuan terhadap pemimpin Kinselo. Para pejuang mempunyai firasat buruk bahwa gelombang pertempuran mungkin akan berbalik melawan mereka sekali lagi. Dan Jin tidak terlalu suka jika para prajurit memiliki perasaan seperti itu saat mereka melihat pemimpinnya. Makhluk ilahi, atau ketakutan yang aneh. Menurut Jin, gambaran megah itu tidak cocok dengan pemimpin Kinselo. Penjahat yang kejam. Tidak lebih, tidak kurang. Dia bahkan mungkin menambahkan kata sifat, bodoh. Jika kamu ingin memberiku manfaat yang besar, kamu seharusnya tidak memanggilku dengan hormat. Cerak. Percikan api keluar dari genggaman Jin. Itu adalah percikan yang samar. Namun, bayangan kecil dari percikan itu, seperti titik di telapak tangannya, akan segera berubah menjadi energi bayangan dahsyat yang akan menyelimuti langit. Menghancurkan bola api langit gelap versi terakhir permaisuri iblis. Bayangan percikan api melonjak ke langit. Tirai energi bayangan murakan yang menutupi seluruh langit robek dan berlubang. Namun, ia mulai beregenerasi dengan cepat dengan meluncurkan warisan permaisuri iblis. Jin melepaskan energi bayangannya dan memulai hubungan antara dia dan langit. Langit, yang tiba-tiba menjadi gelap dan asing, merupakan pemandangan yang sangat tidak biasa bagi para prajurit. Sama seperti prestasi yang dilakukan Kinselo di Kastil Kaisar Pedang sampai sekarang. Namun, berbeda dengan penampilan pemimpinnya. Para pejuang dapat dengan jelas mengidentifikasi kekuatan siapa itu dan apa sebenarnya kekuatannya. Energi bayangan. Kontraktor Solderet, pembawa bendera Rankandel ke-12. Para prajurit juga bersemangat melihat kejutan seperti apa yang akan ditunjukkan Jin. Murakan. Ya. Isi kekosongan energi bayanganku. Meskipun Jin sudah pulih sedikit, kondisinya tidak sempurna. Dipahami. Shadow Energy tidak kekurangan untuk meluncurkan warisan Riol Zipley dengan Murakan di dekatnya. Desir. Ketika Murakan melebarkan sayapnya dan melepaskan energi bayangannya, partikel hitam tersebar di area tersebut seperti riak. Partikel-partikel itu mengelilingi Jin dan Murakan dan melonjak ke langit. Seolah-olah mereka sedang membuka pintu. Partikel energi bayangan memanjang hingga ke langit dan menarik garis yang seolah membelah langit menjadi dua. Akhirnya, garis itu terbelah, dan sebuah gerbang yang sangat besar terbuka tepat di tengah langit. Sementara karakter rahasia Riol Zipley yang bersinar-bersinar di seluruh tubuh Jin. Karakter rahasia menari dengan anggun di ruang kosong, seperti kepingan salju yang berkilauan. Ah! Brengsek! Apa yang terjadi, pemimpin? Aku meninggalkannya. Sial, situasinya sangat mendesak sehingga aku bahkan tidak berpikir untuk mengambilnya. Hah, sungguh salah. Apa yang kau lupakan? Oh tunggu.
Menghancurkan bola api langit gelap versi terakhir permaisuri iblis. Aku meninggalkan warisan Riol Ziple yang disimpan di markas besar perkumpulan sihir hitam. Apa kau kebetulan membawanya, Joe? Tolong beritahu saya bahwa kamu melakukannya. Hah? Nah, itu, pemimpin, saya tidak punya kesempatan. Kamu bajingan tidak penting dan tidak berguna. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu, pemimpin perkumpulan sihir hitam? Melupakannya? Apakah pemimpin harus memperhatikan setiap hal kecil? Pada saat itu, anggota Kinzelo hanya dapat mengingat percakapan itu. Sihir agung transenden yang dikembangkan Jin telah diperoleh melalui penghancuran kelompok sihir hitam. Warisan Riol Ziple yang lupa diambil oleh pemimpin dan Joe kini akan menjadi bencana yang akan melanda Grenille dan anggota Kinzelo. Karakter rahasia yang melesat melintasi langit adalah tandanya. Ketika tanda itu menunjuk ke arah Grenille dan anggota Kinzelo, sebuah bola besar muncul di langit terbuka. Orang-orang langsung mengira itu adalah matahari. Kalau tidak ada cara untuk memahami bola api besar yang memancarkan panas hebat ke tanah. Ini, sialan. Ini dari Riol Ziple. Joe, cepat. Kerahkan perisainya. Grenille belum diperbaiki. Aar. Ag. Suara mendesing. Hujan bola api turun dari bola api tersebut. Hujan bola api berkumpul menuju kapal Grenille dan pemimpinnya bukannya menghantam tanah. Puluhan ribu tentakel api melingkari kapal Grenille. Grenille terperangkap seperti mangsa yang terperangkap, dan sosok samar pemimpinnya tertutupi oleh api. Suara kapal Grenille yang hancur bergema bersamaan dengan api di bawah langit yang hitam dan memerah. Bam! Lambung kapal dihancurkan dengan setiap cambukan tentakel api. Dan pecahannya berubah menjadi abu bahkan sebelum mencapai tanah. Brengsek! Berat meraung frustrasi dan mengayunkan pedang besarnya. Pemimpinnya menjadi korban api segera setelah dia muncul. Dan Joe yang tidak berguna tidak tahu bagaimana menghadapi situasi itu lagi. Dan wakil pemimpinnya terluka dan nyaris tidak bisa diselamatkan. Jadi, dialah satu-satunya yang bisa menghentikan Jin. Aku harus menyingkirkan sihir sialan itu. Jika tidak, vitalitas pemimpin mungkin dalam bahaya. Berat dengan liar mengayunkan pedang besarnya sambil mengeluarkan darah dan air liur. Tapi lawannya adalah Ron dan Rinpa. Keduanya dengan tenang memblokir serangan Berat. Kamu kelihatannya putus asa. Sepertinya tuanmu dalam bahaya. Ron dengan akurat memahami pikiran Berat dan berkomentar. Sementara Berat merespons dengan raungan. Namun, auman Berat tidak bisa menimbulkan ketakutan yang sama di medan perang seperti sebelumnya. Jika Ron dan Rinpa belum melumpuhkan Grenille, mereka tidak akan mampu mendorong mereka ke dalam situasi putus asa begitu cepat setelah Jin mengeluarkan sihir agungnya. Bentuk awal Grenille yang megah telah menghilang. Dan kapal yang terbakar itu tampak seperti akan ditembak jatuh kapan saja. Di sisi lain, api yang memancar dari The Cimating Flame Orb of the Dark Sky The Final Version of the Demon Empress terus terlihat semakin kuat. Tentu saja, pasukan darat sampai pada kesimpulan bahwa situasinya telah berubah. Tapi Jin, Murakan, dan beberapa pejuang luar biasa merasakan kegelisahan yang aneh. Meskipun kapal perang Grenille ditakdirkan untuk dihancurkan, tapi pemimpinnya. Ini belum berakhir. Pemimpinnya benar-benar sosok yang penuh teka-teki, terselubung kerahasiaan. Akibatnya, baik Jin maupun rekan-rekannya, atau faksi lainnya, tidak mengetahui secara pasti betapa hebatnya kemampuannya. Namun, mengingat dia memimpin faksi besar bernama Kinzelo, dan telah memiliki kekuatan yang layak disebut otoritas, Jin tidak dapat membayangkan bahwa semuanya akan berakhir begitu saja. Kegentingan. Menabrak. Akhirnya kapal perang Grenille mulai anjlok. Kapal itu terbelah menjadi dua dan hancur hingga bentuk aslinya tidak dapat dikenali. Dan siapapun akan sulit membayangkan kapal perang Grenille kembali ke keadaan semula. Saat lambung kapal raksasa itu akan jatuh ke tanah, sepertinya orang-orang di dalamnya
Termasuk Biskel dan kelompoknya, juga akan menemui saat-saat terakhir mereka. Namun, entah kenapa, Jin merasa kedinginan meski kapalnya jatuh. Seolah-olah sepotong besi dingin melewati punggungnya. Tiba-tiba Jin membalikkan tubuhnya dan melihat sesuatu. Potongan logam, baja. Itu bukan sekedar perasaan yang lahir dari firasat melainkan sensasi yang berasal dari suatu benda nyata. Potongan logam tak dikenal muncul entah dari mana dan naik ke langit setelah melewati Jin dan Murakan. Potongan logam ini tidak hanya mempengaruhi mereka berdua tetapi juga menyelimuti seluruh medan perang. Angin puyuh yang terdiri dari pecahan baja melahap seluruh medan perang. Itulah kekuatannya, bocah. Ya, sepertinya begitu. Pemimpin Kinselo memiliki kemampuan memanipulasi baja seperti dewa pandai besi. Dan Jin juga merasa bahwa kekuatan pemimpin itu melampaui otoritas metal picon. Karakter rahasia terangkat ke udara dan menandai potongan logam. Rantai api mengikuti rune dan melelehkan sebagian logamnya. Tetapi mereka tidak mampu melenyapkan semuanya. Ada banyak sekali logam di udara, cukup untuk menutupi api Jin. Untungnya, potongan logam ini sepertinya tidak memiliki energi yang berbahaya. Mungkin mereka tidak dibuat untuk membunuh? Potongan logam itu sepertinya tidak menyerang musuh seperti api Jin. Sebaliknya, mereka malah menyelimuti kapal perang Grenille yang jatuh. Tiba-tiba, sebuah tangan logam raksasa terbentuk, memegang Grenille. Ini merupakan pesta penyambutan yang luar biasa. Selama ini aku mengalami kesulitan karena warisan Riol Zipley. Tampaknya penyihir hebat itu dan aku tidak akur. Saat apinya menghilang, wujud pemimpin itu terungkap lagi. Berbeda dengan wujud awalnya yang berkabut dan bercahaya, kini ia berbentuk kerangka. Apakah dia menggunakan kemampuan manipulasi logamnya untuk membuat tulang? Ya, sebelumnya, kamu berasumsi berdasarkan ingatan Murakan, kan? Kali ini, izinkan saya menebak psikologi kamu. Kamu datang ke sini untuk menyelamatkan ketiganya, dan kamu memasang semacam jebakan. Tapi sekarang, nyali kamu bergejolak karena kami tidak jatuh ke dalam perangkap kamu. Kekeke. Kenapa kamu tertawa seperti sampah? Apakah saya salah? Kemana kamu ingin membawa kami? Jawab aku. Ya, aku mendapat pukulan bagus di sana. Kamu benar, Jin Rankandel. Kamu menebak hampir semuanya dengan benar. Saat ini, aku tidak dalam kondisi untuk berurusan denganmu dengan baik. Seperti yang kamu lihat, tubuhku bahkan tidak memiliki tulang. Percakapan Jin dan Murakan dengan pemimpin pada hari mereka bertemu muncul di benak Jin. Pemimpinnya, yang sekarang membentuk tulang baja, memancarkan aura yang sangat kuat dibandingkan saat itu. Meski wajahnya tidak terlalu jelas dan sulit dilihat. Jin yakin pemimpinnya sedang tersenyum. Sudah lama tidak bertemu, Jin Rankandel. Bagaimana kabarmu selama ini? Kami di sini bukan untuk reuni persahabatan. Jin mengalihkan pandangannya ke belakang pemimpin itu ketika dia berhenti berbicara. Di sana. Apa yang tampak seperti kapal perang Grenille. Hancur total, muncul dari tangan baja raksasa. Pulih sepenuhnya ke keadaan aslinya. Itu tampak persis sama seperti pada awalnya, tanpa satupun goresan. Benar-benar? Jin berkata, dan pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan kamu berpikir seperti itu. Dalam kasusku, aku rindu bertemu denganmu. Lagi pula, aku juga perlu memulihkan warisan curian dari penyihir hebat yang kuat itu. Sungguh menakjubkan. Apakah ini masuk akal? Jin terdiam saat dia menatap Grenille yang telah pulih dengan sempurna. Tidak hanya Jin tetapi juga para pejuang lainnya terkejut dengan fakta bahwa kapal perang menakutkan itu telah kembali ke keadaan semula. Bahkan Zipley mendedikasikan banyak waktunya untuk pemeliharaan kapal perang Kozek. Yang bisa memakan waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun tergantung pada tingkat kerusakannya. Namun, waktu yang dibutuhkan pemimpin untuk memperbaiki Grenille tidak lebih dari 10 detik saja.
Sulit bagi semua orang untuk menerima gagasan bahwa ini bisa disebut perbaikan. Bahkan setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cra! Kapal perang Grenille membentuk awan badai baru dan menimbulkan bayangan gelap di tanah saat tangan logam pemimpinnya mengumpulkan potongan logam untuk membentuk pedang. Itu adalah pedang yang sama yang mengakhiri hidup penyihir hebat Susan Lilista dan Chukon Tolderar di Oterium. Apakah aku mencuri warisan Riol? Sepertinya ini bukan cara yang tepat untuk menjelaskannya. Pertama-tama, itu bukan milikmu. Kami menyimpannya, jadi itu milik kami. Mengikuti logika itu milikku sekarang karena aku memilikinya. Haha, itu perspektif yang menarik. Pemimpin itu terkekeh. Meskipun Jin telah bertemu dengan anggota Kinselo beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemimpinnya secara langsung sejak zaman pembawa bendera sementara. Tiba-tiba, Jin teringat pertama kali dia melihat pemimpin di makam kedua Temar. Omong kosong macam apa ini? Apakah kamu berbicara omong kosong? Aku hanyalah orang beruntung yang bisa selamat ketika kalian semua tertimpa beban. Aku hanya berusaha bermurah hati kepada anak yatim piatu yang malang. Tersesat sebelum aku membunuhmu juga. Jangan terlalu belak-belakan. Dengarkan lamaranku. Teman lama saya. Aku sudah menyiapkan masa depan cerah untuk semuanya. Dalam catatan tersebut, pemimpin tersebut memperkenalkan dirinya kepada Temar, 10 ksatria agung, dan Murakan, yang bertempur di Menara Laut Hitam. Jin selalu ingin tahu tentang hubungan antara pemimpin dan Murakan. Dan tentang masa depan cerah yang diusulkan pemimpin kepada semua orang dalam catatan makam kedua. Satu hal yang pasti. Pemimpin Kinselo memiliki kekuatan yang luar biasa, baik 1000 tahun yang lalu maupun saat ini. Tidak banyak orang yang dapat menghalangi Murakan 1000 tahun yang lalu. Dan di era sekarang, pemimpin Kinselo adalah satu-satunya orang yang dapat menggunakan kemampuan teleportasi dan memperbaiki kapal secara instan. Selain itu, kemampuan pemimpin Kinselo tidak berhenti sampai di situ. Pada akhirnya, aku meminta pemimpin kita menggunakan kekuatannya. Prajurit hebat, Brak, menyaksikan banyak lukanya, besar dan kecil, menghilang seolah-olah telah tersapu bersih. Ron dan Rinpa dengan hati-hati mengevaluasi situasinya daripada menekan Brak lagi. Keheningan berlalu. Kemunculan sang pemimpin disusul dengan serangkaian peristiwa yang mengejutkan. Semua orang mengira mereka telah menyudutkan para teroris. Tetapi sekarang sepertinya mereka kembali ke titik awal. Tidak. Situasinya lebih buruk daripada saat awal. Karena batas kemampuan regenerasi pemimpin tidak diketahui. Pemimpin Kinselo, setiap kali aku melihatmu, aku merasa jijik. Hei, hei. Dari mana kamu mendapatkan tindakan mahakuasa itu? Kamu tidak lebih dari iblis sialan. Lagi pula, kamu tidak akan sadar kembali sampai aku mengalahkanmu sampai mati. Murakan menghembuskan energi gelap ke arah pemimpinnya. Shadow energi melonjak ke arah pemimpinnya seolah ingin memusnahkannya. Tapi dia dengan mudah menghilangkannya dengan pedangnya. Murakan. Kamu menyebut namaku lagi seolah-olah kamu mengenalku. Ah, aku jadi gila. Jangan berharap untuk kembali dengan selamat hari ini. Jin tidak berusaha menghentikan Murakan yang menunjukkan semangat juang yang kuat. Ini karena dia sepertinya tidak kehilangan akal sehatnya. Tidak seperti saat pertama kali dia bertemu dengan pemimpin Kinselo. Ya, jika kamu sangat ingin bertarung, aku tidak bisa menahannya. Pertempuran berlanjut lagi saat Murakan berlari menuju pemimpin Kinselo. Kapal Grenille menyebarkan awan petir, dan Brak pulih sepenuhnya, bergegas ke medan pertempuran. Namun, situasi secara keseluruhan tetap menantang meskipun lukanya telah sembuh. Brak tidak bisa menghadapi Ron dan Rinpa secara bersamaan. Aku akan menjaga serigala putih ini. Ron mengangguk menanggapi perkataan Rinpa. Yang berarti menyerahkan Brak padanya dan akan menghadapi pemimpin dan kapal Grenille. Saya dengan rendah hati menerimanya.
Meskipun berat mengangkat pedangnya dan berusaha mencegah Ron pergi. Dia tidak dapat menahan serangan Rinpa yang tiada henti. Sialan, aku musuh bebuyutanmu. Pahami situasinya. Kapal Grenille masih belum bisa mengeluarkan petirnya seperti sebelumnya. Jin terus mengendalikan bentuk terakhir dari Decimating Flame Orb of the Dark Sky, dan rantai api terus melingkari kapal Grenille. Pemimpin Kinselo tampaknya menangani Murakan dengan cukup tenang. Murakan terus-menerus menggunakan banyak energi bayangan untuk mempertahankan tanah. Tapi bahkan dengan mempertimbangkan hal itu, pemimpin Kinselo jelas melampaui dirinya. Keterampilan pedang pemimpin Kinselo luar biasa. Pedang pemimpin Kinselo memiliki kedalaman yang tidak akan pernah kalah dari pedang manapun yang pernah dilihat Jin sebelumnya. Murakan berganti-ganti antara wujud manusianya dan wujud aslinya saat dia melawan pemimpin Kinselo dalam pertempuran udara. Pemimpin Kinselo bergerak di udara seolah-olah itu adalah tanah padat, menunjukkan keakrabannya dengan pertempuran udara. Aku juga merasakannya saat itu. Tapi apakah kamu benar-benar Murakan yang kukenal? Mengapa kamu menjadi begitu lemah, temanku? Mengingat hari-hari ketika kamu begitu mengesankan membuatku ingin menitikkan air mata. Apakah begitu? Saya akui, saya semakin lemah. Aku sudah mendapatkan kembali kekuatanku, tapi aku masih belum seperti dulu lagi. Itu sebabnya aku belajar sesuatu. Murakan secara mengejutkan menerimanya tanpa terguncang. Ini menjadi semakin mengejutkan. Murakan, yang terkuat di dunia, sedang mempelajari sesuatu? Apa yang kamu pelajari? Manusia menggunakan frasa seperti, satu orang menyerang banyak orang, atau banyak orang menyerang satu orang, atau semacamnya. Astaga! Angin melewati punggung pemimpin itu. Itu adalah energi pedang Ron yang tak berbentuk. Ketika energi pedang Ron yang tak berbentuk menyerempet tulang baja pemimpinnya. Itu menciptakan suara gesekan yang merobek gendang telinga. Metal, ini sensasi yang tidak menyenangkan. Ron melompat ke depan dan membuat tebasan horizontal yang membelah tubuh pemimpin itu. Meskipun tulang baja itu dengan mudah dipotong oleh energi pedang Ron yang tak berbentuk. Pemimpin itu dengan mudah menyambungkannya kembali. Dengan kata lain, pedang Ron menembus seperti air, dan tidak berdampak pada pemimpinnya. Bisa dibilang, pedang Ron terasa seperti baru saja menembusnya. Tapi bukan berarti pedang itu tidak menimbulkan kerusakan apapun. Pada akhirnya, ini juga hanya regenerasi, tidak mungkin tak terbatas. Aku akan memotongmu sampai kamu tidak bisa beregenerasi lagi. Jin dan Murakan memiliki penilaian yang sama seperti Ron. Mereka tidak bisa membaca niat pemimpin Kinselo sama sekali. Namun mereka membuat penilaian ini berdasarkan perubahan perilaku Berat. Sejak pemimpinnya muncul dan mulai menggunakan kekuatannya, Berat menjadi semakin cemas. Kemampuan seorang pemimpin mungkin harus dibayar mahal. Pasti sangat mahal harganya jika orang seperti Berat kehilangan ketenangannya. Itu pasti penting bagi Kinselo, seperti vitalitas pemimpin atau semacamnya. Murakan mengayunkan kaki depannya untuk membuat celah. Dan Ron sekali lagi memukul punggung pemimpin itu dengan tebasan horizontal. Pedang baja sang pemimpin menyerempet dahi Murakan. Tapi itu bukanlah pukulan yang fatal. Di darat, Rinpa terus menekan Berat. Sementara prajurit lainnya merawat yang terluka. Di antara mereka, hanya para ksatria Hairan yang mengatur barisan mereka dan berpencar untuk menuangkan energi pedang ke arah kapal Grenille. Yang diikat oleh sihir besar. Situasi menjadi stabil dengan cepat. Namun, masalahnya adalah Jin masih menahan Grenille sendirian. Serangan darat akan dilanjutkan jika dia melepaskan Grenille. Dan meskipun prajurit elit hanya akan menderita sedikit kerusakan. Warga sipil biasa dan prajurit berpangkat rendah yang tidak meninggalkan medan perang akan menghadapi kematian. Seutas darah mengalir dari bibir Jin. Serangan balik mana telah dimulai.
Untuk saat ini masih baik-baik saja. Jin tidak akan bisa mempertahankan sihirnya sambil menekan serangan balik dalam situasi di mana serangan bisa datang dari mana saja. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa fokus pada sihirnya. Saya tidak tahu apakah kekuatan pemimpin akan habis terlebih dahulu atau serangan balik saya akan terjadi terlebih dahulu. Tapi mungkin yang pertama akan terjadi. Bukankah sudah waktunya mereka datang? Jin meludahkan darah dan melirik ke arah langit. Bagaimanapun, pertempuran ini pasti akan menguntungkan Hairan ketika mereka tiba. Ksatria Naga. Rankandel memiliki Black Knights. Ziples memiliki White Knights dan Spectre Corps. Dan Vermont memiliki Imperial Guard dan Special Force. Hairan juga memiliki ksatria elit yang layak untuk 3 keluarga besar. Ksatria terkuat Hairan, Ksatria Naga. Jin hanya perlu bertahan sampai mereka tiba. Bahkan jika dia meninggalkan medan perang sekarang, tidak ada yang bisa menudingnya. Jin sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan di mana dia tidak perlu berpartisipasi sebagai orang luar. Kah! Raungan tajam bergema dari balik langit fajar yang hitam. Senyuman muncul di bibir Jin saat mendengar suara itu. Ron dan prajurit lainnya memiliki ekspresi yang sama. Tampaknya sekawanan makhluk mirip naga. Burung naga, dengan cepat mendekati kastil Kaisar Pedang seperti bintang jatuh. Ada sekitar 30 orang. Ini pertama kalinya aku melihat mereka secara langsung. Ksatria Naga dikerahkan dalam formasi dan mengepung medan perang. Konsep pengepungan mungkin tampak tidak mungkin dilakukan jika hanya ada 30 pedang. Tapi masing-masing pedang itu adalah pedang terbaik Hairan. Seluruh medan perang dipenuhi dengan aura Ksatria Naga dalam sekejap. Komandan Ksatria Naga! Ketika Ron berteriak, pria yang menunggangi burung naga terbesar itu mengangkat pedangnya. Ya, Tuan. Atas perintah Anda. Setengah dari kalian akan menjaga tanah ini, dan separuh lainnya akan mengikutiku. Kami akan memusnahkan musuh. Tanpa memerlukan perintah terpisah, para ksatria naga dengan cepat dibagi menjadi 2 kelompok. Separuh dari mereka turun, sementara separuh lainnya naik dan berkumpul di sekitar Ron dan Murakan. Pada saat itu, Jin melepaskan kendalinya atas kapal Grenille. Rantai api yang berputar-putar di langit menyatu menjadi bola api saat para ksatria naga mendekat. Jin mengarahkan jarinya ke kapal Grenille. Kemudian, sekali lagi, langit hitam membuka rahangnya lebar-lebar dan mengeluarkan bola api besar. Grenille mencoba meningkatkan daya dorongnya untuk melarikan diri dari bola api, tapi para ksatria naga menghalangi jalannya. Akhirnya, Grenille harus mengalami kehancuran lagi saat bola api menghantam lambung kapal. Pemimpin Kinselo sudah diselimuti energi pedang Ron, Murakan, dan ksatria naga.